Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, senang sekali saya bisa menjumpai kita kembali pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa kepada kami melalui firman Tuhan. Kami siap mendengar dan biarlah firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 31, demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wah, luar biasa firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat memberikan kekuatan dan ketenangan kepada kita. Membuat kita menjadi lega dan tidak takut di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam menghadapi berbagai pergumulan, di dalam menghadapi berbagai persoalan dan mungkin saja penderitaan. Karena apa? Karena firman mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia senantiasa mendampingi kita. Karena itu kita boleh merasakan lega. Karena kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah di dalam Kristus. Sehingga karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada istilah putus asa dan kehilangan harapan di dalam kehidupan orang percaya. Sekalipun dia mengalami kesulitan, sekalipun dia mengalami penderitaan, sebab kasih Kristus senantiasa bersama dengan orang-orang yang sungguh percaya. Walaupun dia mengalami kesulitan atau penderitaan, pasti dia akan dimenangkan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghancurkan hidup orang percaya. Karena kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka Tuhan Allah akan turun tangan untuk membantu kita menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang datang di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 121 ayat 5 dan 6 dikatakan di sana, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Kadang-kadang memang permasalahan yang berat bisa membuat kita begitu gelisah. Sampai-sampai kesulitan untuk tidur. Karena kita berpikir keras mencari solusi. Atau sampai kadang-kadang kita takut menghadapi hari esok. Ada mungkin perasaan untuk merasa, aduh Tuhan, tidak mungkin ini ada jalan keluarnya. Muncul perasaan tidak sanggup untuk melalui hari itu. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang tidak tidur Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan itu mengirimkan bantuan kepada kita setiap saat, asal saja kita sungguh percaya. Asal saja kita hidup di pihak Tuhan kita. Tidak hidup di pihak iblis. Tuhan pasti akan menolong ketika kita membutuhkan pertolongan. Dalam
literatur Mesopotamia kuno dikenal istilah sleeping god, yaitu sebutan untuk dewa yang tidak merespon umat yang berteriak minta tolong. Istilah ini mirip dengan yang dipakai Elia saat berduel melawan 450 nabi Baal. Itu kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 29. Mereka bertarung, korban siapa yang lebih dahulu terbakar oleh Allah masing-masing. Nabi-nabi Baal susah payah berdoa dari pagi hingga petang, memohon dewa Baal menurunkan api, tetapi gagal. Lalu akhirnya Elia mengejek mereka. Katanya, teriak lebih keras lagi, mungkin Allahmu sedang tertidur. Nah, kita bisa bergembira Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Allah kita tidak pernah tertidur di dalam Kristus Yesus. Allah kita di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang selalu terjaga, yang tidak pernah lengah, dan yang tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Tuhan Allah kita sempurna dan selalu sanggup menolong kita. Karena itu jika ada persoalan dan penderitaan, maka berdoalah. Jangan langsung khawatir, langsung takut, lalu ragu bahwa Tuhan kita pikir tidak sanggup menolong kita. Tidak ada satupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang sanggup menjerat kita, menghancurkan kehidupan orang percaya. Mungkin ada orang yang merancangkan kejahatan terhadap kita. Sama seperti kalau kita ingat cerita di dalam kitab Ester, Haman yang merancang kejahatan untuk membinasakan Mordekai dan seluruh orang Yahudi di kerajaan Ahasiweros. Tetapi lalu Ester mengajak semua orang Yahudi dan Mordekai untuk berpuasa, memohon pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tiba. Orang-orang Yahudi dan Mordekai yang tadinya akan dibinasakan justru berbalik menjadi membinasakan. Mordekai yang tadinya ingin disulahkan di tiang gantungan, justru Hamanlah yang disulahkan di tiang gantungan, orang yang jahat. Tuhan Allah kita tidak pernah tertidur. Mazmur 121 ayat 3-4 di sana, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Allah yang kita kenal, Tuhan yang menyelamatkan kita, yang kita kenal di dalam nama Kristus Yesus. Karena itu tidak perlu kita mengandalkan pikiran kita Bapak Ibu Saudara-saudara, mengandalkan kekuatan kita di dalam menyelesaikan perkara-perkara kita. Yang harus kita lakukan adalah percaya, lalu berdoa, memohon dengan kesungguhan hati kita, memohon penyertaan dan pertolongan kita, maka Tuhan pasti akan menunjukkan kekuatan, kuasa dan pertolongannya karena Dia berdaulat atas kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Seorang suami dan istri khawatir terhadap anak-anak mereka. Apalagi ketika anak-anak itu masih kecil. Nah, suami istri itu selalu menjaga, mengawasi anak-anaknya sampai harus bergantian di dalam tugas pelayanan mereka. Namun ada dua kejadian yang mereka alami sehingga mereka menjadi tersadar, dan itu sebuah pelajaran yang berharga untuk mereka. Yang pertama adalah ketika anak pertama mereka berumur kurang dari setahun, secara tidak sengaja
sisi bola matanya terluka dan berdarah karena terkena ujung payung ketika suaminya membuka payung. Yang kedua, ketika anak kedua mereka berumur 3 tahun, sedang naik sepeda tandem. Nah, ketika mereka suami istri dan anaknya sedang mengayuh, lalu tiba-tiba kaki anaknya masuk ke jari-jari sepeda yang mengakibatkan patah tulang. Nah, dari situ mereka sadar dari dua kejadian hal itu bahwa justru kecelakaan itu terjadi saat mereka bersama-sama dengan anak-anak mereka. Dari situ suami istri itu belajar bahwa sebagai orang tua mereka tidaklah sempurna dalam menjaga sekalipun berada di dekat anak-anak mereka. Karena itu mereka belajar untuk mempercayakan hidup kepada Juru Selamat, Sang Penjaga Allah yang tidak pernah terlelap dalam Kristus, yang selalu melihat apapun yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita selalu menjaga dan Dia tahu apa yang terjadi terhadap kita. Dan Tuhan sanggup karena Dia sempurna. Dia sanggup untuk menolong kita. Tuhan kita bukanlah sleeping God, Tuhan yang tertidur, tetapi Tuhan yang hidup. Kepada Dialah kita harus mempercayakan seluruh hidup kita. Kita harus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita harus percaya kasih Allah di dalam Kristus Yesus menjadi kekuatan kita yang akan menolong mendampingi kita senantiasa. Ada banyak kuasa di dunia ini yang mungkin melawan kita, yang merancang kejahatan kepada kita, tapi itu semua tidak akan mampu untuk membinasakan kita, orang-orang yang percaya. Penderitaan sekalipun, pergumulan sekalipun, itu pun dapat dimenangkan karena Tuhan Allah di pihak kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Benar Tuhan, Kau adalah Tuhan yang menaungi kami dengan kasih sayang-Mu. Kau tidak akan terlelap karena Engkaulah benteng keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami mempercayakan seluruh hidup kami di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.